أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Perlu baca Al-Quran dengan tajwidnya? Perlu. Jangankan baca Al-Quran, bahasa Sunda saja harus jelas tajwidnya. Iya. Di mana teteh jongkok nate? Etawe jongkok nupang payun. Aduh, hiji. Ayo di mana jongkona? Etama jongkok nupang payuna. Beda. Pang payuna, pang payuna, beda. Iya, harus jelas tajwidnya. Ya, Quran juga. Bahasa Sunda saja harus pakai tajwid begitu. Menurut surat Yasin, litun diroman kana hayya, agar kau memperingatkan orang yang hidup. Cek surat Yasin, agar kau memperingatkan orang yang hidup. Ternyata digunakan untuk yang mati lagi. Nah, bersalah cek surat Yasin, oke? Nah, itu karena tidak tahu isi dan artinya. Tahlil itu apa? La ilaha illallah, itu tahlil adalah kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Yang dituntut dari la ilallah itu apa? Ucapannya saja atau dengan penghayatan keyakinannya? Tentu saja tidak cukup hanya membaca la ilallah, tapi apa kandungan dan konsekuensi dari la ilaha illallah. Jangan seperti anak kecil. Anak kecil bangun tidurku terus mandi, ternyata suruh mandi nggak mau. Nyanyiannya apa? Bangun tidurku terus mandi, jangan lupa menggosok gigi. Hafal mereka. Suruh mandi nangis. Nah, itu jangan seperti itu. Yasin wal Quranil hakim, ternyata mau diangkat sebagai hakim menolak. Gimana ini? Itu dituntut untuk tahu isinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ternyata kata Allah sendiri menyampaikan dalam Al-Quran, semua isi Al-Quran, ini kesimpulannya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya apa? Udah. Petunjuk hidup kita. Cara memahaminya begitu, Bu, Pak. Jadi bukan sekedar bacaan. Bacaan itu hanya wasilah untuk memahami isinya, pedomannya. Anda kan kalau nggak baca petunjuk menggunakan handphone, bagaimana bisa gunakan handphonenya? Anda kalau nggak baca petunjuk penggunaan televisi, bagaimana bisa mengoperasikan televisinya? Anda kalau nggak bisa baca tuh berita di koran, bagaimana bisa membaca dan memahami isinya? Di bacaan itu wasilah untuk memahami isi, ada pedoman di sini. Kenapa logika kita bisa digunakan dan logis untuk hal tertentu, tapi yang ini kadang jadi vakum. Kata Allah, saya turunkan Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas, semua isinya pedoman hidup kita. Jadi semua persoalan hidup kita ada di situ, Pak. Bu. Bahkan saya pernah katakan, dari sebelum lahir sampai lahir, ada sampai pulang kepada Allah. Kalau nggak percaya, tolong jangan dicatat. Saya bacakan cepat, simak saja. Ini gambaran cepat saya secara ringkas. Ya. Dari sebelum lahir saat dalam kandungan misalnya. Bahkan ada orang yang menikah misalnya, kemudian belum ada tanda-tanda kehamilan. Di situ langsung ada amalan bagaimana bisa mendapatkan itu semua. Turun Quran surah ke-3 misalnya ayat 38 sampai dengan 39.
Doa yang dibacakan di Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat 15-nya. Begitu mulai tampak tanda kehamilan, dijelaskan proses kehamilan itu. Begini prosesnya, dari ringan sampai dengan berat. Quran surah 7 ayat 189. Detailnya yang nanti dijelaskan kemudian lewat hadis ada di Quran surah ke-22 ya teman-teman sekalian, ayat yang kelima. Dipertegas di Quran surah ke-23 itu ayat 9 sampai dengan 13-nya. Kemudian saat mulai dia dilahirkan, diberikan petunjuk oleh Allah. Ini yang harus pertama dilakukan, maksimalkan ASI. Ayat ASI ada di Quran surah kedua ayat 233. Sampai maksimal kalau ingin sempurna 2 tahun. Dari 2 tahun sampai menjelang dia balik, apa pendidikan awal yang harus diberikan supaya dia senang, tenang, taat pada Allah, patuh pada kedua orang tua. Turun Quran surah ke-31 dari ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Ketika dia mulai belajar, turun kemudian bimbingan Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan 5-nya. Cara memahaminya di Quran surah 9 ayat 122-nya. Kalau ingin belajarnya bagus, imannya tetap kuat, turun Quran surah 58 ayat 11-nya. Lalu dia mulai berpindah. Kadang kan sekolah nggak menetap, Pak. Orang Jawa bisa ke Sumatera, Sumatera bisa ke Jawa, bisa ke luar negeri. Maka Allah membuat sebuah aturan yang menjaga dia supaya dimanapun dia tinggal tetap dalam keadaan yang baik. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kalau sudah muncul hasratnya untuk tertarik pada orang lain, jangan lama-lama, nanti jadi masalah. Kalau sulit, palingkan pandangan pada yang benar dulu. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kalau ingin sudah siap, maka lamar. Ya, Quran surah ke-4 ayat ke-4 berikan apa yang bisa diberikan maharnya. Terjadi pernikahan, turun tuntunan di Quran surah 30 ayat ke-21. Saat sebelum menikah kata Allah, dalam fase menunggu untuk nikah itu belajar fikih nikah. Supaya saat nikah bisa dipraktikkan pedoman. Bukan setelah menikah baru dipelajari. Maka turun Quran surah ke-4 ayat 34. Dijelaskan ini kewajiban laki-laki sebagai suami, ini kewajiban perempuan sebagai istri. Didetilkan untuk mencari nafkahnya, turun Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat, Quran surah kedua ayat 172. Kalau mau berangkat rezekinya sudah menanti Anda, turun Quran surah ke-7 ayat 96. Kemudian saat Anda bekerja, kata Allah, belum tentu lancar semua. Kadang turun naik, ada tantangan, ada yang usil, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan membahayakan Anda karena persaingan-persaingan bisnis. Ada amalan-amalannya. Dari mulai tahajud, Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Sampai ke doanya Nabi Yunus alaihissalam, Quran surah ke-21. Ayat 86 sampai dengan 87 dan 88-nya. Turun kemudian. Anda yang sedang di rumah, seorang perempuan merawat anak. Mungkin anaknya bisa rewel juga, mungkin berkata dan sebagainya. Turun bimbingan Quran surah 17. Ya, ayat ke-23 sampai 27-nya. Kadang-kadang tidak mudah. Capek, mungkin sakit. Kata Allah, sakit yang bagaimana? Yang seperti Nabi Ibrahim, bacakan doanya di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Penyakitnya kata dokter nggak bisa sembuh, nggak ada obatnya. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Datang kepadaku, minta seperti Nabi Ayub memintanya. Aku janjikan menyembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Anda naik usia 40 tahun, ada orang tua. Kata Allah, jangan lupakan orang tua. Mungkin sukses Anda, peran Anda hanya 30% saja. 70%-nya ibu yang pernah menangis memohon kepada Allah. Bapak yang peluh keringatnya hanya mungkin mencari jagung, serabutan, itu yang harus kita balas di kemudian hari. Turun bimbingan Quran surah ke-46 ayat ke-15. Sampai semakin sepuh, boleh jadi akan kembali ke masa pikunnya. Turun Quran surah ke-22 ayat ke-5. Bagaimana menyikapi itu semua? Sampai kita merasa, mungkin akan hidup selamanya. Tidak. Setiap yang punya nyawa pasti akan kembali. Quran surah ketiga ayat 185. Karena itu siapkan sakaratul maut kita. Bagaimana menyiapkannya? Maka turun amalan di Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Supaya saat meninggalnya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau Anda ingin macam-macam, ya silahkan. Anda akan dicabut seperti halnya malaikat mencabut nyawanya Firaun. Pukuli depan belakangnya dan sebagainya. Ya, kemudian kembali kepada Allah sampai di alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Sebelum masuk ke alam kubur, pelajari dulu persiapan supaya saat masuk punya bekal. Maka turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171-nya. Bahkan sampai 172-nya. Supaya saat masuk ke kubur, semua keterangan kita di dalamnya, keadaannya terang, lapang, dan mendapatkan aliran-aliran nikmatnya. Anda abai dengan itu, silahkan nikmati seperti siksa Firaun. Di Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan 47-nya. Ya, an-naru yu'radu 'alaiha ghudwa wa 'ashiyya. Ditampakkan neraka kepadanya pagi sampai petang, pagi petang. Ada orang mengatakan, Ustaz, di alam kubur kan cuma tidur aja, nggak ada siksa kubur. Iya Joni, kan tidur juga kalau mimpi buruk nggak enak. Anda tidur mimpi ketemu kuntilanak, kan pengen cepat bangun.
Sekarang dikubur nggak bisa bangun-bangun, mimpinya ketemu neraka lagi. Itu siksaan namanya. Ya. Baik, teruskan. Sampai mau kiamat pun ada suratnya sekaligus, surah 75 ayat 1 sampai terakhirnya. Sampai mau pulang kepada Allah, pengen lancar surganya ada 4 tipe. Pengen mana? Siapkan dari sekarang jadi kurikulum. Yang sama Nabi dan Rasul, Quran surah 4 ayat ke-69. Di surganya yang langsung taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 23. Di surga yang seluas langit dan bumi, Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Surga yang kelas biasa pun tapi indah, silahkan pilih Quran surah ke-2 ayat 25. Surga yang langsung membawa mahkota di kepala dan membimbing semua anggota masuk ke dalamnya, di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai dengan 24. Nah, kalau Anda pun nggak kepikir sampai sana, nggak siap-siap dari sekarang, maka silahkan. Mungkin pulangnya akan kembali ke tempat yang sangat mencemaskan. Neraka paling dahsyatnya ada neraka jahanam di Quran surah ke-4 ayat 140. Paling ringannya ada neraka yang kalau diseret ubun-ubunnya ditarik, dicelupkan ke sana, sekali celup itu sakitnya 1 detik sama dengan 48 hari. Itu di Quran surah ke-4 ayat 56. Ada semua. Apa yang nggak ada? Bimbingan orang tua ada, bimbingan di jabatan ada, birokrasi, diplomasi, semua ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kaum Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Berbicara tentang ilmu tafsir, ada beberapa ulama yang menghindari kata tafsir. Karena makna tafsir itu memaknai atau menduga apa yang dikehendaki Allah. Tentu itu sulit. Satu, bahwa faktanya kita sudah tidak bisa komunikasi dengan Allah karena tidak ada wahyu lagi. Sehingga dari kehati-hatian ini pernah suatu saat Abu Bakar ditanya, ma makna abban fi qaulihi ta'ala wa faqihatan wa abba. Beliau menjawab, saya tidak lagi pantas hidup di atas bumi, di bawah naungan langit, jika saya mengatakan naqulu fil Quran, jika saya harus berpendapat tentang Quran apa yang tidak saya ketahui. Itu kehati-hatian yang dilakukan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq. Tapi teori ini berbanding paradok, berbanding ekstrim ketika bahwa Quran itu diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, kedua sebagai bayanan, sebagai penjelas. Dan ini yang saya yakini, kalau sebagai penjelas, Quran itu harus jelas sekali dan bisa menjelaskan. Dan Quran mensifati dirinya wal kitabil mubin, demi kitab yang memberi penjelasan. Sehingga dari sudut ini orang kafir pun mungkin memahami Quran. Dan menurut saya orang kafir pun bisa paham Quran. Tapi bahwa Quran itu bisa difahami orang kafir itu ya. Logikanya gampang begini, kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ketika Quran turun, itu pendengarnya itu tidak ada yang muslim, belum ada santri Kewagian, nggak ada santri Lirboyo, tidak ada santri Sarang. Pendengarnya itu non muslim. Nah ini sampai angen-angen, ketika Quran turun tuh pendengarnya muslim atau non muslim? Non muslim. Andai kan Quran itu turun tidak difahami orang kafir, maka lalu objeknya siapa, sasarannya siapa? Makanya begini, di antara awal-awal periode Makkiyah ada surat disebut Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad ya ayyuhal kafirun.
Karena mukhotobnya atau lawan dialeknya Nabi adalah orang-orang apa? Kafir. Mereka paham ketika dijelaskan Quran, paham. Dan sebagian mereka menjadi mukmin karena paham. Itu termasuk isi makalah yang saya utarakan di sini. Mereka tanya, ya Muhammad, siflana robbak, amin dahabin, amin nuhasin, amin hajarin. Karena orang kafir jahiliyah itu punya tren, yang namanya Tuhan itu fisik. Mereka punya Lata, punya Uzza, punya Hubal. Sehingga kalau Tuhan-Tuhan kita ini dari batu Muhammad, katanya Anda punya Tuhan yang berbeda. Lalu Tuhan Anda ini dari emas atau dari perak. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad Allahus somad. Lagi-lagi mukhatabnya adalah orang kafir. Makanya ini juga akhirnya jadi ilmu madhab, ilmu tentang firqah-firqah dalam Islam. Bahwa kesalahan terbesar orang Khawarij sebagaimana yang dikutip Imam Bukhari. Nanti saya mencari di juz 4 atau di juz 3, pokoknya di bab Babu Qitalil Khawarij, karena Imam Bukhari punya adat diulang-ulang. Kata Ibnu Umar yang dikutip Imam Bukhari, innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang-orang Khawarij atau kalau sekarang orang-orang radikalisme itu meneliti Quran, kemudian ketika ada kriteria manusia-manusia tertentu itu dianggap itu kenanya orang Islam, korbannya orang Islam. Padahal awal mula ayat ini turun untuk orang kafir atau kritikan pada orang kafir. Ini cilaka betul. Karena logikanya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ketika Quran turun ini nggak ada orang Islam, yang ada orang kafir. Sehingga mukhatabnya adalah orang kafir. Tapi ayat-ayat ini nanti dipakai Khawarij untuk mengcounter orang Islam, sehingga mereka mudah mengkafirkan kita karena pakai ayat yang dari awal Allah mengkafirkan orang kafir, sekarang ayat itu dipakai mengkafirkan orang Islam. Ini saking gebleknya orang apa? Khawarij. Makanya kata kitab Fathul Bari yang menyarai Bukhari itu, yang mendorong orang Khawarij seperti itu adalah jahluhum bisyariah. Memang mereka benar-benar bodoh, benar-benar goblok. Misalnya kita kiai atau kita ma'arif atau kita santri atau kita orang soleh, kemudian kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan, terus kita oke lah, kita kena kritik misalnya atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. Terus kita katanya bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, terus dikritik dengan ayat itu mestinya tidak tepat. Karena itu asbabun nuzulnya adalah orang-orang Yahudi karena tahu bahwa sifat Rasulullah itu ada di Taurat, mereka menyuruh keluarganya itu masuk Islam, tapi mereka sendiri tidak mau Islam. Kemudian turunlah ayat atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Sekarang perbandingannya begini, misalnya ada orang Islam, taruh saja Zaid itu maling, ya maling, konsisten dia malingnya sampai tua. Terus menurut Anda Zaid yang muslim ini, Zaid itu muslim tapi maling, jangan bilang maling tapi muslim, dia itu ya. Kemudian Zaid bilang ke anaknya, "Cung, kowe aja dadi maling, dadi santri sing soleh, sing maling bapak tok." Ndak. Ini menurut analisis usul fikih, ngomongnya Zaid itu benar apa salah? Benar kan? Nasihatnya ya benar, ngomongnya juga benar. Kamu tidak bisa ngeritik Zaid, kamu bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa. Fa innal amra bil ma'ruf wajib, wal qawla bil ma'ruf ya wajib, wal qawla bil haqqi ya wajib. Jadi itu hal yang berbeda. Misalnya fa innal amra bil ma'rufi wajibun, memerintahkan barang baik itu baik. Wa innal qawla bil haqqi ya wajib, mengatakan yang hak itu ya wajib. Berarti Zaid tetap kena khitab, kamu harus nasihati anak secara benar, kamu juga harus ngomong hukum secara benar. Lalu ketika Zaid ngomong hukum secara benar, cung ojo maling, maling itu dosa, cung ojo nerusno profesi ini bapak maling, maling itu tidak benar. Dia berarti sudah melakukan dua kebenaran, yaitu ngomongnya benar, nasihatnya benar. Dia salah, perilakunya tetap maling. Tapi jangan karena dia maling lalu omongannya enggak salah juga, berarti salahnya malah tiga.
Makanya ini pentingnya ngaji sama ulama, sama ahli usul fikih. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Zaid gagal dalam perilaku, tapi jangan gagal lagi di nasihat. Nanti kalau dia tidak nasihati, maka anaknya terus maling, alasannya niru bapaknya. Karena bapaknya kalau mau nasihati nanti disemprit sama santri-santri, Pak, sampean ra oleh nasihati anak ra sama maling, sampean dhewe maling. Oh, tidak bisa cara usul fikih. Itu malah yudroku kulluh, la yudroku napa? Kulluh, atau bahasa populernya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Misalnya kita sebagai kiai hanya bisa takrib, hanya bisa jurumiyah. Apa muda Fatul Mu'in cek abote. Bulet, maknane bulet. Kamu tidak boleh ngomong gini, Cong, kowe sebagai muridku kudu nurut aku. Nak gurumu goblok tok takrib, kowe tok takrib wae. Gak oleh ngelangkai guru, gak sopan gitu misalnya gitu. Gak boleh gitu. Tetap kita ngomong, Cong, kowe aja koyo aku. Kowe kudu alim Fatul Mu'in, alim Fatul Wahab. Sama ndak bisa protes. Pak guru sendiri ndak bisa, ndak bisa. Kebenaran tetap sebagai kebenaran meskipun kita tidak kuat melakukan atau tidak bisa melakukan. Lagi-lagi ayat itu sebenarnya ada untuk kita, untuk orang Yahudi, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Quran surat Al-Baqarah ayat 44.